Shalom, halo adik-adik semua. Sebelum bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan, Kak Yunus hari ini akan memberikan panduan untuk kita mengikuti ibadah gereja anak Holy Kid. Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, harus beribadah dengan baik selayaknya adik-adik beribadah di gereja ya. Meskipun kita ibadah di rumah, tetapi kita mau belajar menghormati kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, selama mengikuti ibadah adik-adik harus sungguh-sungguh. Ketika kakak pembina mengajak adik-adik untuk bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, adik-adik harus lakukan dengan segenap hati adik-adik. Karena adik-adik sedang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pengumuman yang ketiga buat papi dan mami bisa mendampingi adik-adiknya yang masih kecil. Karena mereka melihat sosok figur orang tua. Jadi papi mami harus memberikan contoh ibadah yang baik juga. Yang keempat, ibadah adik-adik harus dokumentasikan baik lewat foto ataupun lewat video. Dan dapat dikirimkan ke kakak-kakak pembina kelas masing-masing. Dan pengumuman yang terakhir, pengumuman yang kelima, mulai minggu depan, minggu ketiga kita akan mengadakan ibadah disertai dengan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Karena kita mau belajar memberi persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, papi mami juga bisa mempersiapkan persembahan dengan baik. Oke adik-adik, dan siapa yang siap untuk beribadah hari ini bisa angkat tangannya. Kalau sudah siap bersama-sama, yuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Kak Cika gimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Adik-adik di rumah juga pasti sama ya, dahsyat luar biasa. Puji Tuhan ya, kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Sebelum kita memulai untuk ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesehatan, untuk perlindungan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin menaikkan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami saat kami memuji Tuhan dan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kak Cika punya teman gak di sekolah? Punya dong. Oh, kakak-kakak pasti semua punya teman di sekolah. Adik-adik juga pasti punya ya teman di sekolah ya. Tapi saat pandemi gini kita bisa ketemu gak sama teman? Gak bisa, cuma bisa chat doang ya. Oh chat atau video call ya? Video call, telepon. Oh iya, tapi kita gak bisa ketemu main pergi bareng-bareng mungkin waktunya masih belum bisa. Tapi adik-adik kita punya sahabat yang paling the best, paling baik, paling hebat, paling luar biasa. Ada yang tahu siapa? Siapa? Ada yang jawab nih. Dari rumah sebelah sana. Banyak yang jawab. Jawab banyak ya. Siapa? Sekali lagi Kak Cika siapa? Tuhan. Yesus. Benar semuanya jawabnya Tuhan Yesus. Kita Tinggalkan diriku.
Jadi adik-adik jangan pernah merasa sendirian ya. Waktu adik-adik sedih, waktu adik-adik merasa sendirian, sebetulnya adik-adik tidak sendirian. Tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Selalu bersyukur ya kepada Tuhan ya. Kita nyanyi sama-sama namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Nah, Kak Cika, kita mau main game dulu ya. Kita mau main game dulu nih adik-adik. Pasti adik-adik udah tahu gamenya sih. Namanya Maku Dona Ludo. tahu. Pasti tahu ya. Kalau nggak tahu, wah, harus tahu pokoknya. Oke, Kak Cika bakal jelasin secara singkat nih ya. Jadi ada 3 gerakan. Yang pertama kayak gini ya, pakai 2 tangan. Ya, 2 tangan. Ini tuh kentang goreng ceritanya kan kayak kentang nih ya. Nah ini kentang goreng nih. Panjang-panjang ya. Iya. Terus jarinya kayak gini. Terus kayak gini. Oh ini soda. Kan kayak minum nih. Minum ya. Yang oke. ketiga dicapit kepala kita kayak burger jadinya. Kayak burger ya. Nah nanti kita semua baik belakang dulu nih adik-adik. Waktu Kak Cika bilang 1, 2, 3 atau kasusnya yang bilang. Kasusnya yang bilang 1, 2, 3. Nanti kita balik ke depan sambil ngegerakin antara gini atau yang gini. Oke? Oke, siap. Nah nanti yang sama atau yang beda nih kasusnya yang duduk. Yang beda. Yang beda sama Kak Cika yang duduk berarti yang sama. Yang beda duduk kita ya. lanjut, oke? Oke, siap. Cobaan dulu kasusnya, percobaan dulu. Adik-adik baling ke belakang. Siap. Makudo Narudo. Nah, ada yang yang sama sama kan? yang kayak Kak Cika. Ada yang sama dengan Kak Cika? Kalau sama boleh tetap berdiri ya Kak Boleh Cika tetap ya? berdiri. Kalau yang beda duduk, ayo tuh ada yang beda tuh. Ayo duduk. Banyak yang beda. Siap lagi. Udah ngerti ya adik-adik ya? Oke, Udah ini sering nih kita real mainin game ini nih. Real game. Siap. Makudo Narudo. Apa ini? Aduh. Maaf adik-adik. Pasti semua beda. Jangan duduk semua adik-adik Kak Cika yang Refleks. salah. Gak ada gerakannya ya jempol ya. Siap lagi. Makudo Narudo. Ada yang sama dengan Kak Cika? Tadinya teh mau gini. Oh tadi mau gini cuma Salah. kelupaan kelingkingnya gak diangkat Kelingkingnya ya. nggak diangkat. Ada yang sama dengan Kak Cika, kalau masih sama Kita lanjut. tetap berdiri. Kalau yang Banyak beda-beda ya. ayo itu ada adik yang beda tuh. Mulai Duduk gugur dulu ya. satu Silakan persatu. duduk dulu. Siap Oke. lagi. Makudo Narudo. Wah, burger. Burger. Wah. Kalau yang gerakannya burger nih kayaknya lagi lapar nih Kak Cika ya. Iya, pengen burger kayaknya ya. Ada yang sama dengan Kak Cika? Oh, masih ada. Ada masih beberapa Wah. nih. Wah hebat. Satu kali lagi gerakan Terakhir Kak nih, Cika. Ayo terakhir. satu kali lagi gerakannya. Makudo Narudo. Masih sama. Burger ada yang sama? Masih ada loh Kak Masih Cika. ada juga yang sama. Wah, Hebat. Hebat adik-adik. Oke. Berarti kita satu insting sama Kak Cika. Oh, sama ini. Sehati, sejiwa. Sehati. Oke, kita mau lanjut lagi memuji Tuhan lagu apa nih Kak Cika nih? Hati. Gunakan. Wah, Gunakan apa ya? Wah, gunakan ini semua alat yang ada di anggota tubuh kita nih. Tangan, kaki, mulut, dan ada satu tambahan loh. Nanti ya, adik-adik nanti itu yang terakhir Kak Cika. Nanti yang terakhir aja. Siap, Oke. ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan
hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kak Cika, ada satu lagi loh. Wah, apa tuh? Kak Sesuai Susi? dengan firman Tuhan yang mau kita dengar. Hati-hati gunakan. Aduh, Kak Susi nggak pakai jam tangan nih. Adik-adik ada yang pakai jam tangan? Atau lihat-lihat deh jam di tembok. Ada jam. Ah, Jam. kalau kita lihat jam, kita mau kemana nih? Hati-hati gunakan apa nih? Hah? Gunakan apa ya? Gunakan waktumu. Betul. Hati-hati loh gunakan waktu kita. Nanti kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita nyanyi ya. Hati-hati gunakan waktumu. Hati-hati gunakan waktumu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan waktumu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan waktumu. Hati-hati gunakan waktumu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan waktumu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan waktumu. Sekali lagi. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan waktumu. Kenapa sih kita harus gunakan hati-hati dengan waktu kita nih Kak Cika? Karena adik-adik kita tidak boleh membuang waktu, Kak Susi. Oh, terus kalau kita waktunya ibadah, kita harus ibadah ya? Iya, kalau kita harus mengikuti ibadah itu. Jangan ya waktu iya. ibadah kita malah pakai buat main, kita tuh. buat nonton film. Waduh. Nanti kita belajar ya dari kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan nih, akan berbicara tentang waktu. Adik-adik jangan kemana-mana ya, kita akan sama-sama Stay tune. dengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Nah, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kalau kita mau mencintai Yesus, kita akan berhati-hati dengan hidup kita. Ya, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus.
dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan terus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Wah dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan ya, tadi kita sudah memuji Tuhan dan juga tadi udah ini ya dapat bocoran dong. Tapi dia coba kalau tahu bocorannya apa coba? Apa? Iya bener banget. Kita hari ini kita mau belajar tentang waktu. Ya bukan belajar waktu, ini jam berapa, ini hari apa. Enggak begitu. Tapi kita akan membahas waktu kita, waktunya manusia yang ini nih. Bagaimana kita tuh harus memperlakukan atau mempergunakan waktu kita dengan baik. Nah adik-adik semuanya pasti kita tahu, pernah dengar, pernah nyanyi juga. Ada lagunya kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul? Betul. Iya, kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah itu waktunya Tuhan. Nah bagaimana dengan waktunya kita? Apakah kita bisa mempergunakan waktu kita dengan baik? Nah makanya hari ini Kak Evan ingin membagikan firman Tuhan tentang waktu ya. Nah apa sih waktu itu adik-adik? Apa? Iya betul sekali. Orang dunia atau ada pepatah kuno mengatakan bahwa time is money. Atau artinya waktu adalah uang. Lah kenapa waktu itu disamakan dengan uang? Kenapa coba? Karena waktu itu sangatlah berharga. Betul banget, waktu itu sangatlah berharga. Sehingga orang-orang dunia menganggap bahwa semakin kita banyak waktu, semakin kita mempunyai peluang untuk bisa mendapatkan uang. Atau bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan di dunia ini. Bukan berarti, Kak Evan saya banyak waktu nganggur nih, berarti saya punya banyak uang dong. Enggak dong, maksudnya waktunya digunakan untuk hal-hal yang berguna, untuk berkarya, untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah itu menurut pepatah dunia. Nah kalau bagi kita anak-anak Tuhan, apa sih waktu itu? Waktu bagi kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa waktu ini adalah anugerah Tuhan yang sangatlah berharga. Waktu itu bukan hanya berbicara tentang detik, tentang menit, tentang jam atau tentang hari atau tahun. Enggak. Waktu itu kita bisa maksimalkan dengan apa? Dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Ada juga lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Nah adik-adik, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu berbicara tentang waktu juga. Waktu kita adalah kesempatan kita. Jadi kalau kita punya banyak waktu tapi kita tidak gunakan dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang baik, percuma saja. Kita namanya buang-buang waktu. Makanya tadi lagunya adalah hati-hati gunakan waktumu. Hati-hati gunakan waktumu. Jangan sampai waktu kita itu terbuang sia-sia. Terbuang dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jadi kita punya kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Hidup kita bisa menjadi berkat dan lain-lain. Nah sekarang Kak Evan pengen adik-adik buka Alkitabnya. Ya semuanya pegang Alkitab? Ya pegang ya. Habis itu kita buka di Efesus 5 ayat yang ke-16. Yo dibuka semuanya, Kak Evan tungguin. Kak Evan juga buka Alkitab dulu. Efesus 5 ayat yang ke-16. Kenapa sih waktu itu kita harus aware, harus peduli sama waktu? Ya, udah dapat semuanya? Udah ya, oke. Kalau udah kita baca bareng-bareng ya. Dan ini juga nanti jadi ayat hafalan. Ingat, ini jadi ayat hafalan. Oke? Oke. Efesus 5 ayat yang ke-6. 16. Nanti hitungan ketiga kita baca sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, dibilang apa?
pergunakanlah waktu yang ada. Ini Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang jemaat, orang-orang di Efesus ya, jemaat di Efesus. Karena apa? Berarti jika Rasul Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada, berarti ada waktu yang tidak digunakan. Ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Dan kemudian juga Rasul Paulus bilang, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Memang konteksnya pada saat itu kemungkinan yang terjadi di Efesus adalah terjadi huru-hara, terjadi aniaya terhadap orang-orang Kristen. Nah, hari-hari itu ada jahat, sehingga Rasul Paulus menyarankan untuk menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang ada itu terbuang sia-sia. Nah, hari ini mungkin kita tuh tidak ada dalam aniaya. Kita tidak sedang dalam masa-masa penjajahan. Oh enggak. Tapi tetap aja dunia ini sedang jahat-jahatnya. Setuju enggak? Setuju dong. Jahatnya, kejahatan di dunia ini bisa dibilang dengan bentuk yang lain. Salah satunya, contohnya teknologi. Teknologi pastinya ini bagus. Tapi kalau kita mempergunakannya dengan tidak bijak, menjadi hal yang gak bagus. Waktu kita tersita dengan handphone, gadget, main game. Tersita, kita yang tadinya harusnya belajar, harusnya berdoa, baca firman, semuanya tersita. Jadi kacau waktunya. Kita fokusnya sama TikTok, tangannya begini terus. Ntar mau makan jadi tangannya, kenapa jempolnya begini? Karena keseringan main TikTok. Tapi bukan berarti gak boleh ya, ada waktunya. Nah, adik-adik, jadi kita mau belajar bagaimana mempergunakan waktu kita itu dengan hal yang baik. Dengan memanage waktu kita nih supaya gak terbuang sia-sia. Dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari waktu kita, kesempatan kita. Nah adik-adik kalau lihat tadi di ayat 16, berbicara waktu ini adalah waktu yang bahasa Yunaninya adalah karios, yang artinya kesempatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita, ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ingat yang lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini harus jadi berkat. Oke? Nah, terus bagaimana sih kita harus bisa memanage waktu kita? Yang pertama, yang pertama dan terutama, kita harus memanage waktu kita untuk berdoa. Berdoa, baca firman, pokoknya kita harus memanage waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itulah yang terutama, yang pertama dan yang paling utama. Prioritaskan waktunya Tuhan dulu. Bangun tidur, berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau ngapa-ngapain, sambil berdoa. Jangan lupa juga baca firman. Jangan lupa juga renungkan firman-Nya. Karena kalau begitu, artinya kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita akhirnya punya hubungan yang sangat baik sama Tuhan. Karena juga Tuhan yang harus diutamakan dalam hidup kita. Kalau kita mau lihat contohnya di Alkitab, ada tuh namanya siapa? Yang masuk gua singa, lubang singa? Ya, Daniel, betul sekali. Daniel mempunyai rutinitas waktunya untuk berdoa. Dia 3 kali sehari berdoa. Dan kemudian juga meskipun udah dilarang, ada larangan, ada peraturan, tidak boleh berdoa kepada Tuhan, tidak boleh menyembah Tuhan dan segala macam. Tapi Daniel tetap mempergunakan waktunya untuk berdoa. Nah adik-adik, kita punya waktu. Kita nggak dilarang berdoa, kita nggak dilarang untuk beribadah. Jadi utamakanlah waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa. Waktunya lagi GA, gereja anak, sekolah minggu. Ya udah fokus di sini, di depan kamera, ya di depan kamera, di depan layar, perhatikan firman-Nya. Kalau waktu nyanyi, ikut bernyanyi. Jadi dengan demikian kita mempergunakan waktu kita dengan baik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, apa sih yang harus kita atur lagi supaya waktu kita ini bisa berguna? Yang kedua adalah waktu kita untuk bersekolah atau bekerja. Nah ini nih, kadang kita karena sekarang ini lagi sekolahnya sekolah online ya. Jadi kayak kita nyantai-nyantai aja. Bangun tidur, jangan-jangan gak mandi kan. Bisa jadi gak mandi, cuma cuci muka. Ya Kak Evan juga dulu suka gitu kadang. Karena dingin ya, karena dingin. Kalau dulu mah gak mandi karena dingin, cuci muka doang. Tapi sekolah jadi ngantuk gitu. Terus juga
kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik dalam sekolah, apa yang kita kerjakan, yang menjadi kewajiban kita. Seperti contohnya ngerjain PR. Nah jangan lupa tuh PR itu dikerjainnya hari sebelumnya, jangan waktu udah pagi-pagi ngerjain PR. Kak Evan pernah kayak gitu tuh. Jadi kalang kabut ya, pagi-pagi alah lupa PR-nya belum kerjain dulu. Aduh belum makan, aduh jadinya belum mandi, aduh. Sekolah jadi gerusa-gerusu, akhirnya ya nggak mood sekolahnya. Terus juga nanti kena hukum sama gurunya. Dulu Kak Evan pernah gini, mama Kak Evan pernah bilang gini, Evan, siapin bajunya, siapin buku-bukunya. Jangan besok nanti buru-buru jadinya berangkat. Dibilang. Terus Kak Evan bilang, ya man entar masih seru nih OVJ-nya. Dulu suka nonton OVJ. Dulu belum ada game-game gini, masih sukanya nonton TV gitu ya, nonton OVJ yang lawak-lawak gitu. Iya bentar mah, sampai akhirnya ketiduran kan, udah lupa. Baru besoknya udah bangunnya kesiangan gitu. Ma ini kaos kaki di mana? Celana di mana? Celana. Bajunya di mana? Langsung kan jadi ribut kan, langsung udah dimarahin. Loh kan kemarin mama udah bilang persiapin ini baju-bajunya. Mama udah bilang kemarin ada waktu kamu untuk mempersiapkan semuanya itu. Tapi kenapa kamu tidak? Tetapi kamu tidak mempersiapkannya. Kenapa? Akhirnya Kak Evan nyesel di situ. Oh iya ya. Lain kali Kak Evan gak akan seperti itu lagi gitu. Jadi kita harus mempergunakan waktu yang ada. Kalau bisa disiapkan secepatnya disiapkan. Jangan digunakan hal-hal yang gak berguna dulu gitu. Yang menjadi kewajiban kita ya lakukan dulu gitu ya. Kemudian juga misalkan ada ulangan gitu ya. Besoknya ulangan. Terus kita belajarnya waktu di sekolah, jangan. Atau enggak waktu kita lagi Zoom gitu, kita sambil belajar, jangan. Ulangan ya ulangan, belajarnya kemarin. Harusnya harusnya kemarinnya, hari sebelumnya kita pelajari gitu. Supaya kita mendapatkan hasil yang bagus, mendapatkan hasil yang terbaik. Nah gitu, kemudian juga ini ya adik-adik, jangan sampai nanti kita menyesal gitu ya. Karena waktu ini nggak bisa diulang. Hal-hal yang akan kita lalui ini, itu tuh nggak bisa diulangin lagi gitu. Jadi kayak misalkan udah kejadian ya udah kita nggak bisa mundur balik lagi ke waktunya. Makanya kita harus sangat menghargai tentang waktu ini, waktu yang Tuhan berikan, kesempatan. Terus yang ketiga ya, tadi udah pertama waktu untuk Tuhan, terus yang kedua waktu untuk sekolah. Kemudian waktu yang ketiga itu waktu untuk atur pola makan. Nah ini nih, kita lagi masa pandemi nih adik-adik. Jadi harus memperkuat imun kita gitu. Imun kita harus selalu sehat ya. Jangan sampai kita tuh telat-telat makan. Udah waktunya suruh makan, iya ntar mah. Lagi seru nih main gamenya. Lagi push rank. Jangan, ntar kalau sakit gimana? Kalau misal adik-adik gak bisa jaga kesehatan gimana? Kan nanti orang tua lagi yang repot. Aduh anakku ini kenapa sih? Kamu makanya jangan kalau disuruh makan ya makan langsung. Jangan menunda-nunda makan. Pokoknya kita harus memikirkan diri kita juga. Tubuh kita ini juga harus kita pikirkan karena menjadi kewajiban kita juga. Sehingga kita harus memperhatikan waktu-waktunya di mana kita harus menjaga kesehatan kita. Waktunya makan ya makan, waktunya minum ya minum. Jangan kita tahan-tahan sampai lama gitu. Jangan bilang nanti aku puasa mah. Lah puasa berapa lama? 40 hari 40 malam seperti Tuhan Yesus. Wah, jangan adik-adik, kita harus tahu kondisi tubuh kita. Kalau kita lapar ya makan. Jangan sampai nanti kita udah lapar tapi ditahan-tahan karena asik main game, asik nonton gitu ya. Sehingga nanti kita sakit, jangan. Kita harus juga memperhatikan waktu menjaga tubuh kita. Makan ya, atur pola makan. Terus yang keempat, atur juga istirahat. Nah ini nih, kadang kita tuh suka ya main game mungkin sampai malam sehingga waktu istirahat kita berkurang.
Yang tadinya 8 jam, contohnya 8 jam harus jam tidur tuh 8 jam. Tapi karena kita misalnya nonton atau begadang main game gitu ya sampai berkurang jadi 6 jam doang. Jangan gitu. Kenapa kita harus menjaga istirahat kita? Karena dengan beristirahat kita sedang mempersiapkan untuk menghadapi hari esok. Ya, kita harus tetap menjaga tubuh kita lagi nih. Kita istirahat karena besok pun kita juga akan menghadapi waktu yang lain gitu. Jadi jangan kita begadang sampai jam 2, jam 3 cuman karena main game. Itu kan membuang-buang waktu. Nggak guna gitu loh. Ya mending kalau misal belajar, tapi juga belajar ada waktunya tadi kan. Kalau misal udah kepalanya udah menguap ya jangan diterusin belajar. Harus tetap istirahat gitu ya adik-adik. Jadi badan kita bisa seger lagi untuk menghadapi hari esok. Nah, jadi mungkin sekian. Waktu main. Waktu main nanya ya? Oh iya, oke. Kasih deh yang kelima. Waktu bermain. Bukan berarti kalau kita sudah mengatur waktu kita ini, kita nggak ada waktu bermain. Ada, boleh kita bermain. Tapi hati-hati. Sekali lagi, di ayat 16 tadi, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jangan sampai kita bermain, kita kecanduan, kita akhirnya melupakan waktu-waktu yang lain. Kita nggak bisa mengatur waktu kita bermain. Kita main misal 4 jam segala macam, 5 jam. Akhirnya kita terfokuskan dengan game kita. Atau misal nonton deh, misal nonton kita sampai berapa jam nonton di depan layar. Padahal kan kita banyak hal yang bisa kita kerjakan. Contohnya, misalkan kita bisa mungkin menggunakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berkarya, jadi YouTuber ya, atau enggak misalkan main musik, latihan musik dan yang lain-lain, melukis apa segala macam. Jangan kita terkena dengan jahat-jahatnya dunia ini, dengan teknologi-teknologi, dengan game-game, dengan film-film yang ada sekarang ini. Squid Game, boleh nonton Squid Game tapi harus kita tahu waktu ya. Jangan sampai kita nggak tahu waktu, kita udah nonton berapa jam gitu. Udah semua episode ditonton lagi, ulangin lagi. No, jangan, kita harus tetap mengatur waktu bermain kita. Boleh bermain, tapi ingat atur waktu. Jangan sampai kita masuk ke dalam dunia yang jahat. Oke? Oke adik-adik, setuju ya? Setuju. Oke, kalau begitu mungkin itu yang bisa Kak Evan sampaikan. Dan kiranya kita bisa mengatur waktu kita, dari waktu untuk memprioritaskan Tuhan, kemudian waktu untuk kita belajar, kemudian waktu kita menjaga pola hidup sehat kita, kemudian juga waktu istirahat kita, dan yang kelima waktu bermain kita juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita gila main game ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa Kak Evan sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kembali kami bahwa kami harus mempergunakan waktu kami dengan baik. Kami harus bisa memanage waktu kami dengan hal-hal yang lebih berguna daripada hal-hal yang tidak berguna. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari yang jahat, sehingga kami harus bisa menyeleksi apa yang sangat berguna bagi kami dan apa yang tidak berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kami. Kiranya kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing dan kami bisa melakukan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap adik-adik yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti Gereja Anak Holy Kids pada pagi hari ini, dan kiranya minggu depan kami bisa berjumpa lagi dengan adik-adik untuk bersekutu bersama di Gereja Anak Holy Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya, Efesus 5 ayat 16. Bye-bye. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawain oleh Kak Evan. Jangan lupa untuk mengirimkan dokumentasi ayat hafalan ke kakak pembina. Dan minggu depan kita bakal ada ibadah lagi melalui YouTube. Jangan lupa adik-adik absen ya di kolom komentar, misalnya kayak Cika kelas Daud hadir gitu ya. Jadi kakak-kakak ngecekinnya bisa langsung centang-centang gitu, jadi nggak bingung. Jangan lupa kelasnya juga jangan kebalik-balik ya, masih Daud tapi ngomongnya Gideon gitu kan, nanti kita pusing kakak pembinanya. Dan buat adik-adik juga yang udah mulai sekolah offline nih, tetap harus jaga prokes ya, pakai masker, harus cuci tangan atau bawa sanitizer,
jangan dekat-dekat dulu sama teman, dan di sekolah maskernya jangan dibuka, oke? Yang terakhir, adik-adik juga jaga kesehatan walaupun kita masih masa pandemi seperti ini. Kalau misalnya harus keluar, harus pakai masker ya, jangan pernah dilepas maskernya, tapi kalau bisa di rumah dulu aja. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye.